Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton di rumah. Bertemu lagi kita dalam ruangan santai bicara, dan seperti minggu-minggu lepas kita akan mengupas dan membincangkan isu-isu yang menarik yang berada di persekitaran kita. Dan pada hari ini kita tentunya akan membincangkan satu isu yang pada masa kini menjadi bualan ramai, dan kita ikuti selepas ini lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan plagiat? Baiklah, menurut Kamus Dewan, plagiat merupakan hasil mencodok karya ataupun tulisan kemudian disiarkan kembali menjadi karya sendiri. Selain itu, menurut pandangan lain, plagiat ini merupakan hasil menciplak karya orang lain sebahagian ataupun secara keseluruhannya, dan selepas itu menyiarkan karya tersebut tanpa memberikan kredit kepada penulis yang asal. Dalam kita membincangkan tentang masalah plagiat, teman-teman dan puan-puan, kita perlu mengetahui jenis-jenis dan kategori para pemplagiat. Tuan-tuan dan puan-puan, jenis yang pertama adalah mengitar semula. Jenis yang ini adalah mengitar semula karya-karya orang lain tanpa membuat apa-apa. Seterusnya adalah terjemahan bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan, terjemahan bahasa bermaksud kita mengambil karya orang lain, dan contohnya dalam bahasa Inggris, kemudian kita menerjemah ke dalam bahasa Melayu ataupun bahasa-bahasa yang selain itu. Oke, tuan-tuan dan puan-puan. Jenis yang ketiga adalah menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit ataupun rujukan dari mana karya tersebut diambil. Dan yang keempat adalah mengambil karya orang lain tetapi tidak menulis nota kaki ataupun tanpa mengambil nota kutipan, tidak memberikan kredit kepada orang lain. Dan seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah mencodok keseluruhan karya orang lain tanpa berbuat apa-apa. Maksudnya ataupun yang selalu kita dengar adalah mengambil karya orang lain yang dinamakan copy and paste. I had been crying for weeks. How'd I survive when I could barely speak, barely eat, on my knees? But that's the moment you came to me. I don't know what your love has done to me. Think I'm invincible. I see through the me I used to be. Para penonton di rumah, maukah kita terjebak dalam masalah ataupun kegiatan plagiat ini? Jika kita melihat kepada kesan daripada plagiat ini, kita boleh melihat yang pertama, ianya akan mencalarkan image golongan cendekiawan yang mana bertumpus lumus menghasilkan karya, tapi kemudiannya diciplak oleh golongan yang tidak bertanggung jawab. Dan seterusnya, apabila kita menghasilkan sesuatu karya, ia semestinya akan melibatkan jumlah modal yang banyak. Tetapi apabila diciplak oleh golongan yang tidak bertanggung jawab, mereka akan mengalami kerugian yang banyak. Kesan yang seterusnya adalah kemurungan. Tuan-tuan dan para penonton di rumah, apabila seorang penulis karya menghasilkan karya dan kemudiannya diciplak oleh pemplagiat, mereka merasa stres dan kemudiannya mengalami kemurungan yang akan menjejaskan kesehatan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, karya yang diciplak ini kemungkinan akan menghadapi tindakan pengharaman karya mereka di pasaran. Jadi ia merupakan satu kerugian kepada pemplagiat itu sendiri. Kesan yang seterusnya adalah menjejaskan integriti pendidik. Tuan-tuan dan puan-puan di rumah, seorang penyelidik akan melakukan berbagai usaha untuk menghasilkan sebuah karya. Tetapi apabila diciplak oleh golongan yang tidak bertanggung jawab, mereka merasa karya yang dihasilkan tersebut adalah sia-sia dan tidak mempunyai nilai. Dan yang paling teruk, tuan-tuan dan puan-puan di rumah, nilai ataupun image negara kita akan tercemar di peringkat antarabangsa karena mereka akan memperkatakan bahwa golongan-golongan pelajar ataupun yang berpendidikan di negara kita tidak mempunyai nilai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah boleh menilai sendiri di mana letaknya marwah dan image negara kita. I'm feeling all super
puan-puan. Seterusnya kita masuk ke segmen yang terakhir, yaitu apakah hukuman terhadap para penciplak karya ini? Penonton di rumah sudah tentu para penciplak karya ini akan disenarai hitamkan daripada memasuki mana-mana penghasilan karya, khususnya di peringkat negara maupun peringkat Hukuman yang seterusnya adalah ganti rugi. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menghasilkan sebuah karya yang bermutu, sudah tentu para pengkaji ini memerlukan dana yang banyak. Dan setelah apabila mereka mengetahui karya mereka diciplak, mereka tentunya akan meminta ganti rugi. Dan ganti rugi tersebut bukannya murah, malah begitu banyak. Dan yang ketiga adalah tindakan saman daripada pengkaji-pengkaji asal karya tersebut. Mereka tentunya tidak berpuas hati dengan para penciplak ini dan akan menyaman mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, jika para penciplak ini terdiri daripada mereka yang mempunyai jawatan-jawatan di sektor swasta ataupun kerajaan, tindakan terhadap mereka yang pertama semestinya adalah buang kerja. Mereka akan dibuang kerja oleh majikan karena melakukan kesalahan undang-undang. Dan jika mereka pelajar, pihak universiti tentunya akan membuang mereka daripada meneruskan pengajian. Dan yang terakhir pun, tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu hukuman keras terhadap para penciplak ini adalah penjara. Jadi jika Anda tidak mahu terjerumus ke dalam penjara, hentikan jenayah menciplak. Tuan-tuan dan para penonton di rumah, nampaknya rancangan Bual Bicara Santai kita pada hari ini sudah sampai ke puncak rancangan. Jadi untuk mengakhiri rancangan kita pada hari ini, kita lihat ataupun kita tonton VT yang disediakan oleh penganjur. Jom saksikan. Hari ini saya mau makan sambal udang. Saya tidak sabar mau makan. Itu Sakinah, kenapa itu? Kenapa itu Sakinah? Kau ini teriak-teriak tengah malam ini? Ada sungut. Betul perangai kau nih Sakinah. Mama pikir ada kebakaran kematian kah? Hei, bikin terkejut rupa-rupa ada somot saja. Mama kau janganlah marah. Mama saya mau tanya apa ini? Adakah orang mau pinang saya harga 20.000? Sakinah, 20.000? Wah, kau ini gila kah? 2 pusin pun orang berpikir mau tuh pinang kau. Rupa sudah buruk, tidak package mau jadi istri, pamalas tidak pandai masak nasi, masak Maggi pun fail. Kina mama swab juga kau di gakeps. Ya mak, mau swab saya di gakeps. Daripada kau swab saya, bagus saya swab kau. Dapat juga saya swab dengan bapak baru. Ini kau mau bapak baru. Mama di yang lama ini pun kau tidak urus, apalagi kau mau bapak baru. Bayarlah bang. Orang bergerak pun tidak boleh. Bagus lagi saya sambung tidur. Malas saya. Itu sajalah kerja kau. Kau ni nak ngam kena pinang oleh manusia. Nak pinang oleh monyet saja kau ngam. Crying for weeks. How'd I survive when I could barely speak, barely eat, on my knees? But that's the moment